Geria Belajar Al-Abrar. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar bahasa Arab bersama Geria Al-Abrar. Kali ini kita berada di Dars Rabi', yakni pelajaran yang keempat. Pada pelajaran yang keempat ini kita akan membahas mengenai salah satu pembagian dari kalimah, yakni isim atau kata benda. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas mengenai kalimah yang di dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kata. Kalimah atau kata terbagi menjadi 3, yakni huruf, isim, dan fi'il. Adapun huruf telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pembagian kalimah yang kedua, yakni isim. Secara bahasa, isim bermakna kata benda. Lalu, secara istilah, ia dimaknai sebagai sesuatu yang bermakna dan tidak terkait dengan waktu. Contohnya, Muhammadun, Muhammad. Maktabun, meja. Hadza, ini. Ana, saya. Kita bisa mengetahui bahwa kata tersebut adalah isim atau kata benda dapat melihat dari artinya. Dan jika kita tidak mengetahui artinya, yang pasti kita mengetahui ciri-ciri dari kata tersebut. Ibarat kita ingin mengetahui seseorang itu adalah laki-laki atau perempuan, kita akan melihat aksesorisnya. Jika dia memakai kerudung, maka bisa dipastikan bahwa itu adalah perempuan. Dan jika ia tidak menggunakan kerudung akan tetapi menggunakan peci, maka dia adalah laki-laki. Begitu pula kita akan menentukan bahwa kata tersebut adalah isim, maka memerlukan mengetahui ciri dari kata tersebut. Adapun isim mempunyai beberapa ciri. Yang pertama yakni kemasukan huruf jar. Contohnya, minal baiti, dari rumah, ila suqi, ke pasar, alal maktabi, di atas meja, fil masjidi, di dalam masjid. Tulisan min, ila, ala, dan fi adalah di antara huruf jar. Maka kata al-baiti, as-suqi, al-maktabi, al-masjidi termasuk isim karena terletak setelah huruf jar. Lalu ciri yang kedua dari isim adalah menerima alif lam. Contohnya, al-kursiyyu, kursi itu, al-mindilu, sapu tangan itu, al-babu, pintu itu, al-madrasatu, sekolahan itu. Setiap kalimah dari kalimah-kalimah di atas berawalan alif lam, maka kalimah di atas adalah isim karena memenuhi ciri dari isim, yakni menerima alif lam. Lalu ciri yang ketiga adalah bertanwin di akhir kalimahnya. Contohnya, maktabun, meja, kurwasatun, kertas, kitabun, buku, qalamun, pena. Nah, dari semua kalimat di atas berakhiran dzumah tanwin, maka dapat dipastikan bahwa kalimat-kalimat di atas adalah isim karena salah satu ciri isim adalah berakhiran tanwin. Lalu ciri yang terakhir adalah berharokat kasrah.
Contohnya, Baitul Mudiri, rumahnya kepala sekolah. Agar kita lebih memahami materi kita pada kesempatan kali ini, yakni mengenai ciri isim, kita akan mencoba menganalisa kata-kata berikut. Apakah kata tersebut termasuk isim atau tidak? Yang pertama adalah kata nasara. Dia tidak menerima huruf jar. Lalu tidak juga menerima alif lam. Selanjutnya tidak berharokat tanwin. Dan terakhir tidak berharokat kasrah. Maka kita dapat simpulkan bahwa nasara bukan termasuk isim. Lalu selanjutnya yakni zahabat. Dia tidak menerima huruf jar, tidak ada juga alif lam, lalu tidak berharokat tanwin di akhirnya, dan juga tidak berharokat kasrah. Maka kesimpulannya, zahabat tidak termasuk di dalam isim. Selanjutnya yakni al-bintu. Yang pertama, dia tidak menerima huruf jar. Yang kedua, dia menerima alif lam, yakni di awal kalimahnya. Maka ia termasuk di dalam isim. Lalu selanjutnya yakni misdaratun. Ia tidak ada huruf jar dan tidak beralif lam, akan tetapi ia berakhiran dzumah tanwin, maka dia termasuk di dalam isim. Selanjutnya nazartu. Ia tidak menerima huruf jar, tidak ada alif lam, tidak berharokat tanwin di akhirnya, dan tidak berharokat kasrah. Maka ia tidak termasuk di dalam isim. Yang terakhir adalah babus sayyarati. Ia tidak menerima huruf jar, lalu tidak berharokat dzumah tanwin, akan tetapi ia menerima alif lam dan juga berakhiran dengan kasrah. Berarti dia adalah isim. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah kalimah terbagi menjadi huruf, isim, dan fi'il. Adapun ciri dari isim adalah menerima huruf jar, lalu menerima alif lam, lalu berakhiran tanwin, dan terakhir adalah berakhiran kasrah. Demikian dars kita atau pelajaran kita kali ini. Kita akan lanjutkan insyaallah di pelajaran atau video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.